Jadi memang wajarlah semua kebakaran jenggot ya. Mereka berusaha menyembunyikan apapun alasannya. Saya bilang mereka ya. Saya belum bilang ini Pak Jokowi. Mereka lah, karena mereka udah pasti KPU kan gitu kan. Nah, saya nggak tahu di belakang mereka, kita tentu nggak boleh berspekulasi. Selaku peneliti kan saya nggak berani berspekulasi. Bisa tidak mengasih juga, bisa. Seperti itu. Artinya bisanya gini, ada konsekuensi yang mereka tanggung. Daripada ngasih, konsekuensinya A. Kalau nggak dikasih konsekuensi B, ternyata lebih rugi A. Kan gitu. Mendingan mereka pilih B. Bisa seperti itu. Belum, nanti kita tunggu ini. Kan memang peraturannya itu 14 hari kita tunggu setelah putusan Komisi Informasi Pusat. Kalau nanti ternyata 14 hari ini mereka tidak melakukan upaya banding ke Petun, KPU-nya, maka itu secara otomatis harus diberikan ke KIP dan kepada saya melalui KIP. Nah, jadi kita tunggu aja, berharap jangan nanti KPU menggunakan yang seperti saya bilang apa itu, jangan nanti KPU menggunakan uang rakyat melawan rakyat. Ya kan, kecuali dia bisa membuktikan bahwa dokumen yang saya minta ini untuk pribadi, kan tidak. Saya bagi semua kan langsung, begitu saya dapat kan langsung saya share ke publik. Artinya, keterbukaan judul undang-undangnya kan KIP ya, keterbukaan informasi publik. Artinya, saya kasih memang ke publik, nggak untuk saya, Pak. Makanya saya bilang ini kemenangan rakyat. Kenapa? Rakyat itu publik. Jadi artinya kalau ini untuk publik, ya berarti publik juga yang menggaji KPU kan. Nah, masa dia juga yang ini uang kita menggaji dia, ya kan, melalui APBN, terus dia pakai pengacara melawan kita. Dia pakai orang-orang kantornya, operasional dia ke persidangan Petun lawan kita. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita mohon nanti DPR, tolong awasin itu KPU. Mungkin Komisi 2 ya. Tolong awasin. Jangan sampai uang rakyat dipakai untuk melawan rakyat. Saya kan sederhananya gini Pak. Saya kan peneliti. Nah, RRT juga peneliti. Kebetulan mereka sudah bertesis, sudah ada tesisnya. Ya kan? Saya baru hipotesis. Nah, kami ini kan sesama peneliti ini pasti kesamaannya di data, kebutuhan persinggungan kami semua sesama peneliti kan di data. Bedanya saya memakai data sekunder atau primer, kalau mereka memakai data pendukung yang dari Dian Sandi. Nah, uniknya di tengah jalan begitu saya dapat data sekunder, mereka juga dapat meneliti data pendukung Dian Sandi, ini sama. Artinya ini apa, boleh dibilang penelitian mereka itu menjadi tervalidasi. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja nanti. Saya kan bilang hampir sama ya, mirip ya. Kenapa tanda tangan belum kita lihat? Begitu nanti tanda tangan yang difotokopi ini identik dengan yang di Dian Sandi, ya positif. Mereka tidak salah meneliti sampel. Walaupun mungkinnya sumbernya berbeda, tapi itu data yang tervalidasi, yang sudah dikoreksi oleh fotokopi salinan resmi data sekunder dari KPU. Seperti itu. Ini akan jadi bukti kuat nanti di argumen kita kalau jadi nanti di pengadilan. Ini kita akan bilang bahwa mungkin awalnya salah bahwa yang dipakai adalah data pendukung, tapi karena ini sama, ya berarti kan outputnya sama. Kesimpulan tidak boleh salah. Kecuali tadi datanya berbeda, ternyata enggak. Kalau datanya tadi beda, ya kesimpulan menjadi beda. Bisa jadi dibilang kesimpulannya adalah tadi tuh pencemaran nama baik dan yang disangkakan ke mereka ya, seperti itu, fitnah dan pencemaran nama baik sama undang-undang ITE ya. Jadi memang wajarlah semua kebakaran jenggot ya. Mereka berusaha menyembunyikan apapun alasannya. Saya bilang mereka ya. Saya belum bilang ini Pak Jokowi. Mereka lah, karena mereka udah pasti KPU kan gitu kan. Nah, saya nggak tahu di belakang mereka, kita tentu nggak boleh berspekulasi. Selaku peneliti kan saya nggak berani berspekulasi. Yang jelas KPU
sudah berusaha 2 kali gagal. Usaha pertama adalah mengeluarkan peraturan keputusan KP 731 untuk mencegah permintaan saya. Ya kan? Akibatnya rakyat protes. Karena rakyat protes, ya, keputusan 731 dicabut. Nah, usaha kedua dikasih ke saya dokumennya, tapi disembunyikan yang 9 item. Ya kan? Itu usaha kedua. Sekarang gagal lagi. Nah, mereka tinggal pakai untuk kalau memang mereka benar-benar berniat untuk tidak mengasih barang ini ke publik, pasti mereka pakai tahap kepetun. Kalau mereka kalah kepetun, mereka akan usahakan lagi namanya ke Mahkamah Agung, banding. Nah, ada kejadian sudah pun di Mahkamah Agung dan di PK, mereka kalah, mereka bisa tidak mengasih juga, bisa. Seperti itu. Artinya bisanya gini, ada konsekuensi yang mereka tanggung daripada ngasih konsekuensinya A. Kalau nggak dikasih konsekuensinya B, ternyata lebih rugi A, kan gitu. Mendingan mereka pilih B. Bisa seperti itu. Artinya ya mau nggak mau kan ini yang di KPU ini kan data runutan data yang tidak boleh dihapus jejaknya. Dari bayangkanlah barang yang di UGM itu dipakai di 2005, dipakai 2010, dipakai 2012, 2014 dan 2019. Ini jejak ini nggak sangat susah mengatur ini supaya sama semua. Karena ini mengandung rekaman-rekaman waktu setiap 5 tahun sekali. Seperti itu, Pak. Nah, ya gini Pak, saya kan dari awal sudah menegaskan bahwa penelitian saya itu hanya range yang dilindungi oleh undang-undang uh, domain publik ya. Dua yang saya pakai yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Kearsipan. Dalam hal ini saya terbatas ya untuk domain publik. Nah, karena saya dapat dokumen primer, paling tidak primer ya, tapi sekunder sudah pasti. Kalau primer itu kan biasanya sudah lebih mirip dengan aslinya, apalagi ukurannya. Kalau yang saya peroleh kan sekunder yang kopi dari asli, kan gitu kan? Nah, jadi saya ukuran yang dikasih ke saya itu A4. Jadi seharusnya justru menurut saya ukuran kertas ijazah aslinya itu kan lebih besar dari A3, sekitar A3 mungkin ya ukurannya ya. Nah, artinya dokumen sekunder ini tetap bisa kita analisis. Dokumen sekunder ini akan membukakan tabir-tabir ketidakkonsistenan. Kalau nanti benar ya, kita akan cek nanti nih, runut nanti semua ini tanda tangannya benar nggak, dekannya tanda tangannya otentik nggak. Bayangkanlah Pak, kalau nanti dokumen ini beredar, semua mahasiswa UGM yang tahun 1985 lulusnya akan ngecek ijazahnya. Mirip nggak tanda tangannya ini? Ya kan? Terus semua Mas UGM Fakultas Kehutanan yang pernah melegeskan ijazahnya di dekan fakultas di dekannya, dekan yang sama akan ngecek juga benar nggak tanda tangannya ini. Ini dampaknya akan sangat global di Indonesia secara nasional khususnya untuk lingkup UGM ya. Nah, akan menjadi menurut ini dari dari pemberitaan Mas Rosuryo, dia sudah nemu sebenarnya dari hal foto-foto kopi, tinggal masalah memvalidasi saja. Sudah ketemu dia. Ada yang tidak sinkron, ada yang tidak konsisten, tapi saya belum tahu. Ya, saya juga nggak mau bertanya, takut nanti saya jadi nggak netral ya. Artinya tunggu aja, saya tunggu butuh data yang valid 100%. Tuh. Nah, mengenai kemarin yang bersamaan itu saya juga sebenarnya khawatir Pak. Waktu itu, wah ini kok semua terkait berita Jokowi numpuk jadi satu. Ada pengadilan di Solo Pak, ya kan? Ada Bon Jovi, ada saya, ya kan? Ada kasus Pak Bang Egy Sujana dan Bang DHL ya, yang katanya sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Ini kan kuota sosial itu kan berbeda, terbatas. Kita itu saling timpa ini di media sosial petanya Pak, ya kan? Nah, tapi untungnya saya lihat yang lebih booming itu adalah masalah KIP ini, keputusan ini, karena ini memang sangat ditunggu-tunggu publik.
Nah, begitu saya kemarin semua TV, stasiun TV sudah langsung mengatur ini karena memang mereka tahu ini sangat urgent. Ya, kalau ijazah asli nggak ada, bagi saya sendiri, saya nggak perlu lagi ijazah asli. Itu apa? Toh presiden pun ada, gubernur pun ada, wali kota pun ada, bukan karena aslinya, tapi karena fotokopinya. Betul nggak? Kenapa? Dari dokumen-dokumennya, saya tahu. Dari dokumen dari KPU, ternyata tidak ada namanya berita acara klarifikasi. Tidak ada namanya berita acara autentikasi. Yang menyandingkan ijazah asli dengan fotokopi. Nggak ada. Kasarnya gini, Pak. Saya bisa jamin tuh tidak ada satupun lembaga negara di Indonesia ini dari 2005 ke 2025 yang pernah melihat ijazah asli itu. Yang hanya melihat itu siapa coba yang pernah melihat itu Pak asli? Bukan orang yang berkepentingan di badan publik, relawan, ya kan? Pengacara, beliau ya yang tiga ini. Sementara beliau ini pejabat publik, badan publik pun tidak pernah melihat coba. Nah ini menjadi big question yang tetap kita bilang bahwa ini hipotesis ya. Artinya kita juga bisa aja memang peluang itu 1%, 99% mungkin peluang itu palsu. Ya tapi tetap 1% itu tetap bisa jadi terjadi kan? Seperti itu Pak. Makanya saya bilang ini hipotesis ya. Itu menurut saya Pak. Kita ini apa ya? Kita ini dari sekarang kita harus tanamkan bahwa masalah ijazah Pak Jokowi itu masalah kecil Pak. Beliau itu terlalu kecil untuk kita bicarakan dalam sebuah sistem negara yang kacau balau. Beliau itu hanya operator penyelenggaraan pemilu. Operator penyelenggaraan pemilu itu banyak Pak, dimulai dari MK paling tinggi, KPU, DKPP, Bawaslu, Presiden, DPR, ya kan? Bahkan kita juga pemilih rakyat. Kita ini operator pemilu. Saya sekarang sedang memperbaiki sistem Pak. Kalau sistemnya rusak, semua operator akan rusak. Kenapa operatornya kan tinggal menjalankan sistem? Kalau dia tidak mengikuti sistem, maka operator akan rusak. Mau siapapun operatornya Pak, saya jamin akan rusak. Makanya Pak, kita kawal ya. Senin depan publik silakan kawal keputusan Mahkamah Konstitusi yang saya uji agar kedepannya ijazah-ijazah palsu tidak boleh lagi lolos di sistem pemilu kita, di sistem penyelenggaraan pemilu kita, baik itu mau sebagai caleg, capres, calon kepala daerah, ini harus dikunci Pak. Kenapa? Rejim pemilu ternyata memang hanya meminta fotokopi. Nah ini celakanya. Cukup fotokopi sudah bisa jadi anggota mendaftar jadi caleg. Bahkan tidak perlu diverifikasi untuk caleg. Tapi untuk kepala daerah dan presiden, dia bilang diverifikasi. Verifikasi itu kan sifatnya administratif. Malah dia bilang kalau mencurigakan baru namanya diklarifikasi. Kalau mencurigakan. Sekarang siapa yang mau mencurigai incumbent? Siapa yang mau mencurigai presiden menjabat? Siapa yang mau mencurigai kepala daerah menjabat? Seperti itu, Pak.